Oke, baik. Pak Adit buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Nah, Rexin ya, Rexin dari kelas berapa? Dari kelas 7 ya. Oke, sudah tahu kesini mau ngapain? Sudah ya. Jadi, Rexin, hari ini Pak Adit mau melakukan konseling individu ke kamu karena ada beberapa hal yang mau Pak Adit bahas sama kamu, ya kan? Ini kita ngobrol santai aja, diskusi santai aja sama kamu. Oke, sebelumnya ini jam pelajaran tadi jam ke-6 ya, jam ke-6. Berarti habis istirahat ya? Sudah istirahat? Sudah jajan atau makan? Sudah. Terus sudah istirahat juga ya tadi ya? Sudah. Tadi kan jamnya pagi juga di kelas. Oke, baik Rexing. Jadi hari ini Pak Adit melakukan salah satu layanan buka yaitu layanan konseling individu. Rexing sudah pernah ikut layanan konseling individu atau belum? Belum kayaknya selama kelas 7 ya. Selama kelas 7 belum, SD juga belum ya. Kayaknya SD ada guru BK-nya nggak sih? Nggak ada, berarti baru kali dia di semester 2. Oke, Rexin, jadi Pak Adit mau menjelaskan dulu mengenai layanan konseling individu itu apa, kemudian seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus Pak Adit lakukan. Jadi Rexin, layanan konseling individu itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh guru BK, ya di sini adalah Pak Adit, di mana kita di sini bersama-sama membantu memecahkan masalah yang Rexin alami. Di sini perannya Pak Adit sebagai konselor atau guru BK, Rexin sebagai kliennya Pak Adit. Nah, nanti apa sih yang Pak Adit bahas di konseling ini nanti menjadi rahasia kita bersama. Jadi hanya Rexin sama Pak Adit yang tahu. Bahkan nanti ibu-ibu BK yang ada di luar pun tidak tahu mengenai masalah yang kita bahas seperti itu. Nah, tujuannya apa Rexin? Tujuannya itu adalah untuk memecahkan masalah yang Rexin alami berdasarkan hasil asesmen yang kemarin sudah diberikan. Kemarin kan Pak Adit sudah spill sedikit nih mengenai apa namanya hasil asesmen yang Rexin dapatkan, ya kan? Tapi kan belum tahu siapa dan kenapa alasannya dan sebagainya. Itu jadi tujuan intinya adalah Rexin di sini akan mengetahui alasan-alasan apa yang eh, diutarakan oleh teman-teman Rexin yang ada di kelas. Kemudian nanti kita bersama-sama membantu Rexin untuk apa ya, memecahkan masalah yang dimiliki seperti itu tujuannya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya di sini jadi kan Rexin kan ini kan masih ada bersama-sama sama anak kelas nih sampai nanti akhir kenaikan kan, biar Rexin itu bisa mengubah perilakunya seperti apa dan sebagainya. Nanti uh, perilaku apa sih yang tidak disukai sama teman-temannya Rexin yang ada di kelas, kemudian apa namanya Rexin bisa berpikir nanti berubahnya seperti apa, seperti itu ya, paham ya dari pendidikan Pak Adit ya. Oke, kemudian nanti kurang lebih waktu yang kita rencanakan kurang lebih selama 30 sampai 40 menit untuk ngobrol-ngobrol ini, ya kan? Ini kan kebetulan tadi sudah Pak Adit izinkan, ya kan? Jadi nanti Resin bisa cerita sama Pak Adit di sini seperti itu. Paham ya Resin ya? Nah, oke. Kemudian uh, di sini perannya karena kita hanya berdua, di sini Pak Adit sebagai konselor, di sini Resin sebagai klien atau konselor Pak Adit. Jadi nanti silakan bisa diceritakan, diutarakan apa yang jadi keraguan atau kelemahan vaksin atau dan sebagainya berdasarkan nanti yang sudah saya tunjukkan. Paham ya? Nah, oke, kemudian waktunya tadi sudah kita sepakati bahwa sekitar 30 sampai 40 menit untuk kita lakukan konseling individu. Kemudian nanti masalah yang kita bahas hanya masalah yang ada di sini, jangan membahas masalah yang lain. Seperti itu. Paham, Rexin? Oke, sekarang Pak Adit punya form. Yang pertama form daftar hadir. Silakan Rexin bisa ngisi dulu. Siapa dokumen? Ini nomor, kemudian nama kamu, kelas berapa, absen berapa, kemudian tanda tangan. Isi dulu Rexin. Nah, di sini ya. Nomor satu. Kamu siapa? Nama panggilan.
Nah, terus setelah ngisi daftar hadir, Pak Adit punya form untuk ini. Kamu ngisinya di sini aja. Saya namamu siapa? Silakan ditulis dulu. Di sini, di sini. Ya, tulis. Nama pajak, nama pajak. Dan kelasnya kelas berapa? Nomor berapa? Terus ini perempuannya dicoret karena kamu laki-laki. Ya, coret. Ya, sudah. Kalau sudah, kamu tanda tangan di sini, tanda tangan di sini, kemudian namamu. Ya sudah. Oke, jadi ini Pak dijelaskan ya, informal consent itu form kesediaan untuk mengikuti kegiatan layanan khusus individu. Jadi di sini kamu menyatakan sikap dan sukarela mengikuti serangkaian proses konseling individu pada hari ini. Jadi nanti kita sudah janji tadi ya, Pak sudah mengatakan juga bahwa apa yang kita bicarakan di sini tidak akan keluar dan tidak akan dibicarakan di hal yang lain seperti itu ya Rajin. Oke, siap untuk mengikuti layanan ini ya. Siap. Oke, Rajin, kemarin kan sudah ingat kamu masih untuk mengisi apa namanya ini ya angka sosiometri ya yang dipilih dua orang disukai sama dua orang disukai, masih ingat? Masih ingat ya. Nah, dari hasilnya itu ya kan, dari hasilnya itu ternyata Pak Adit ada kabar buat kamu bahwa ternyata di kelas itu kamu satu orang yang tidak disukai paling banyak di kelas ya kan? Ini pasti buka aja dari 31 orang yang di kelas 31 ya, sekarang 31 atau 32? 31 kan, nah, ya ada yang sudah tidak dihitung 31 orang, 17 orang itu tidak suka. Nah ini nih dari info Pak Adit yang awal, bahkan yang laki-laki suka yang nggak suka ya kan. Dari infonya Pak Adit yang awal ini pikiran kamu kenapa sih nek teman-teman di kelas itu nggak suka sama aku, ngecek terus menurutnya kak ada lagi nggak? Kenapa nggak nurut sama ketua kelas atau sama siapa? Sama bendera kadang nggak ya kasih itu ya. Oke, terus apa kira-kira yang kasih rasakan? Membuli, terus ada lagi nggak? Itu aja. Nah, pada di situ ada 17 alasan kenapa kamu tidak disukai di kelas ya kan. Nanti kan kemarin kan tadi bilang saat kelas bahwa ada 17 orang tapi kan belum saya tunjukkan nama-namanya siapa. Hari ini Pak Adit mau tunjukkan nama-namanya siapa biar kamu tahu, kemudian nanti kita rancangan rancang untuk bagaimana kamu bisa menghargai kelas dan sebagainya. Nah, sekarang ya Pak Adit tanya dulu, menurut Raksin itu uh, penting nggak menghargai teman di kelas? Penting kan? Ya kan? Nah, dari itu ketika Raksin tidak bisa menghargai teman yang ada di kelas, kira-kira akibatnya apa? Raksin jadi disukai nggak? Enggak kan? Enggak, jadi tidak disukai di kelas. Bahkan tadi Pak Adit juga bahkan ada teman laki Raksin yang tidak suka. Kira-kira kenapa? Kalau tadi kan ya jelas perempuan tuh nggak bayar kas dan sebagainya. Kalau dia teman-teman ngecek, berarti ada juga yang hasil itu ngecek sama teman yang laki-laki kan. Pak bisa paham bagaimana perasaan. Nah sekarang nih, ketika ada angka semisal 0 sampai 10, 0 itu Rasin tidak mengecek sama sekali, kalau 10 itu ngecek banget, kalau ngecek banget benar-benar ngecek. Nah, Rasin itu tingkat ngeceknya gimana? 0 sampai 10. Nah, ya 6 ya 7. Kira-kira kalau di kelas lain ada yang lebih berlebihan enggak? Uh, soalnya kemarin juga saya menerima laporan dari teman-teman bahwa tidak hanya kamu sifat Rexi dan kawan-kawan, intinya ada namanya itu orang tua dan sebagainya.
yang mulai itu Pak, ya yang cewek Pak, yang eh, dia tuh kayak yang dulu tuh sebenarnya pada nggak tahu Pak, yang ngebantu dia Pak, jadi jengkel Pak. Ya, ya, berarti kamu ada rasa jengkel untuk itu ya, untuk apa, kembali mengejek itu ya. Nah, itu. Nah, tapi untuk sekarang nih, untuk sekarang gimana si ceweknya itu? Masih udah diem atau masih ngejek atau gimana? Kadang-kadang ngejek Pak. Kadang-kadang ngejek. Gitu. Terus perasaanmu jadi jengkel. Terus kamu balas ngejek gitu ya? Ya, gitu. Tapi ini saya pernah mengutipkan tadi kan kebetulan ada bagian saya kasih bahwa diam itu lebih baik daripada tidak diam, paham nggak? Jadi maksudnya gini, ketika kamu diejek, ya kan, ketika kamu diejek, kalau kamu lebih memilih diam, itu kamu lebih berharga daripada mengajak ulang gitu loh. Tapi ya kan, balas dendam itu penting. Berarti gini, apa namanya, kamu diejek nih, kamu tidak terima bahwa itu orang tua aku sih, kenapa diejek dan sebagainya. Lah itu kan ada rasa tidak terima dan kamu membela orang tamu, itu juga benar, pasti tidak menyalahkan. Tapi jadilah orang yang bisa bicara asertif ini lagi, dalam arti ketika kita menyatakan tidak suka, ya kan, kamu lebih baik menghindari dia. Nah, aku merasa rasa nambahku ya sudah, aku tidak menanggapi itu. Kita cuekin aja orang yang seperti itu gitu kan. Nah, mungkin karena memang masa perkembangan kamu sama teman-teman kamu kan memang lagi apa, lagi heboh-hebohnya kan, lagi itu kan, lagi seneng aja-ajakan dan lain sebagainya. Tapi dari hati kecil kamu, tuh memang ada niat aku langsung mengejek dia, atau gara-gara diejek terus aku membalas gitu? Gara-gara diejek, tapi tidak ada inisiatif dari kamu dulu ngejek itu, ada nggak? Ada. Bapak ibu lah, itu apalagi kalau orang tua kan, apalagi yang melahirkan kita kan, ya, itu kan tidak etis ya rasanya kalau diejek seperti itu. Nah, tadi kan kamu bilang nih sekitar, kalau 0 sampai 10 sekitar berapa tadi? 7 sampai 6. 7 ya. Pilih salah satu, 7 atau 6? 7. Oke, berarti kan kalau 7 itu kan mendekati 10 kan. Nah, ketika ini sekarang bayangkan deh, ketika nanti kalau kamu sudah dewasa kan, ini kan kamu usianya berapa? 14. Kalau kamu nanti sudah tambah 10 tahun lagi, sudah 24 tahun, sampai 10 tahun lagi 34 tahun ya, kamu kan sudah semakin dewasa nih, pergaulan ini sudah semakin lebar ya kan. Sekarang kan teman-teman kan masih di daerah sekitar Semarang kan, nanti kalau kamu SMA, kuliah dan lain sebagainya, atau kerja, nanti kan pastinya pergaulan kamu kan lebih luas ya kan, lebih luas. Nah, kira-kira kalau Rensin masih mengejek kayak gitu ya kan, atau masih membalas seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Nggak punya teman kan, ya apalagi sekarang masih juga tidak sesuai kelas, nggak punya teman, terus apalagi yang terjadi nggak punya, nggak punya sama orang lain kan, dengan ketika ini mau ambil reaksi atau kamu kerja, nah si reaksi sih terkenal kerjaan itu, atau si reaksi yang terkenal troublemaker itu kan dan sebagainya, itu kan jangan sampai kamu terkenal seperti itu dengan reaksi apa yang tadi dikatakan kan. Jadi ini reaksi, uh, seseorang itu bisa berharga kalau dia bisa menjaga mulutnya. Setuju nggak? Setuju kan? Jadi uh, apa namanya, ada istilah mulutmu harimaumu. Nah, dengar istilah itu. Nah, kira-kira artinya gimana? Gimana? Mulutmu itu lebih tajam daripada pisau. Bahwa apa yang kamu katakan itu bisa menyakiti hati orang lain. Ya nanti saya juga memanggil ini, kalau memanggil jadi ini, kalau kamu luka misal kena pisau atau kena pimas dan lain sebagainya kan, kelihatan tuh lukanya darah kan. Nah, itu darah itu bisa sembuh kalau dikasih plaster dan lain sebagainya. Tapi kalau luka hati, kamu juga mungkin punya luka hati sama temanmu yang ngecek, dan temanmu juga punya luka hati sama yang kamu ngecek dan kamu sendiri kan. Nah, jadi ini ngecek, apa namanya, luka hati itu nggak ada yang tahu. Jadi kalau kamu
misal nih kamu niatnya bercanda, biasanya kan niatnya bercanda tau, kamu kan ada yang serius tau. Kecuali kalau orang dewasa itu anak SMA atau anak kuliah, orang dewasa itu kalau nyakitnya beda. Tapi kan kalau seusia kamu, biasanya kan apa namanya hanya itu ya, hanya apa bercanda, niatnya aja-aja atau sebagainya. Tapi kan nggak tahu ketika ada orang itu apa namanya dianya ya kebawa ke hati, terus apa lagi masuk ke hati gitu ya, kan nggak tahu kan kalau kamu jadi ini Rexi, setelah konseling ini selesai kan kita kan tadi kan ya 30 sampai 40 menit, kira-kira nih setelah konseling ini selesai kira-kira kamu mau melakukan perubahan apa, nggak kayak dulu lagi. Tapi saya selalu sama kelas dulu karena kemarin kan kayaknya sudah dibagi dunia juga ke sini ya, ya kelompokan itu tahu gara-gara Syafiq tahu ya, gara-gara Syafiq itu nanti saya mau juga mau Syafiq kelasmu sudah ada perubahan, sudah tidak musuh Syafiq dan sebagainya. Nah, nyambung ke urusan Syafiq tadi kan kita dia cewek, sekarang kalau kamu sama Syafiq gimana sebelum kamu dipanggil dunia, suka ngapain Syafiq, suka kerjain gitu lah jadi ya, terus ya itu gitu lah, gitu aku nggak aja, nggak receh yang kamu rasakan setelah betul di sana itu gimana? tapi beda gue beda bercanda gitu lah. Ya Kan Safi kan biasanya kan bawa hati coba, ya kamu tahu kondisi Safir. Safir itu orang yang nggak normal, dia diagnosisnya itu seperti baru nakal 9A itu dia diagnosisnya adalah skizofrenia. Skizofrenia itu kalau di ilmunya Pak Adit, dia itu kalau paling parah sampai bisa mau bunuh diri, ya kanseling kan, mau loncat dan sebagainya. Dan dia emosinya itu meledak-ledak, tapi kalau si Safir itu emosinya emosi kesedih, jadi sering nangis, takut dan sebagainya. Kalau yang baru nakal itu emosinya emosi marah, kan beda. Jadi nah kamu sebagai orang yang normal harusnya kan memang bisa apa namanya mengontrol diri, terus apalagi kalau sama sekali harusnya kayak gimana, terus nggak mengecek, nggak bedoni ya, nggak bedoni ya. Itu kemarin tadi itu ya sampai 3 tahun bahwa itu jangan sampai kamu cari gara-gara sama si Safir. Tapi sekarang setelah bagi dunia hubungan kamu sama sama gimana, masih ya, sering gitu tapi masih kadang masih kadang masih ya kadang kalau nggak jengkel sih, kadang kalau mau lucu gitu ya. Apa namanya dan si Syafirnya kan menanggapi dengan serius banget tau, kalau Syafir kan maksudnya kan gitu kan, memang dia menanggapinya itu tidak bisa santai, tidak bisa slow, memang itu ada kebutuhan khusus. Jadi kamu sudah harus paham sih bahwa nanti itu temanmu tuh banyak sekali yang gak Syafir. Cuma kan nanti kan kelas dapat diajak nih, jangan kamu nggak tahu nanti ketemu Najib dia atau siapa siapa nanti kalau ada yang seperti itu. Jangan apalagi nanti kalau kamu lanjut ke SMA, ke SMK, ke kuliah atau kerja nanti kan juga banyak kamu ketemu seperti itu ya kan. Jadi kan harus mulai paham sekarang nih apa yang kamu lakukan sekarang dan mulai detik ini sama temenmu sama Syafiq terutama ya dan teman-teman yang lain, kira-kira apa yang mau kamu ubah, sifatnya apa, sifat apa yang mau diubah, ngecek peduli jadi nggak ngecek nggak peduli, terus apalagi nah, nakal ya, masih tidur jam 3 enggak, kemarin saya ada info tidur jam 3 kamu masih kira-kira udah enggak ya, jam 12 itu mantap lah gak apa-apa kan, jam 12 sudah kalau jam 3 kemarin kalau jam 3 ngapain, aku mau apa ada yang mau beli aku gitu sama oh mulai sampai jam 3. oh iya itu buat pengalaman kamu, terus kan kamu ngantuk toh di kelas toh, ada yang guru yang marahin enggak, Gak ada. nggak ada ya berarti dibiarin. Ya wis. Kalau saya kan di sini karena hanya PPL sebentar lagi saya selesai, jadi saya tidak berani marahin siswa-siswa itu ya. Oke Lexi, jadi ada beberapa perilaku yang kamu ubah ya kan, nanti habis ini Pak ditunjukkan alasannya kenapa, kemudian hasilnya kenapa, nanti kita simpulkan bareng kenapa kamu harus mengubah perilakunya.
eh, habis ini kan kamu tidak mungkin dikasih juga terus, kamu akan bergaul di masyarakat, jadi bekerja, kuliah dan sebagainya. Nah itu kalau kamu tidak bisa mengontrol diri kamu, nanti kamu dianggap orang-orang, ya kan? Orang tidak, ya kan? Kemudian anak silakan, kalau kamu gitu kan senang nggak kira-kira? Nggak senang kan? Kamu inginnya jadi orang yang kayak gimana? Banyak temen, masa banyak temen terus apa lagi? Sukses ya, sukses sukses, terus apa lagi? ya sahabat Punya sahabat. Nah jadi sahabat sampai terlalu sekarang ya, ya jadi jangan sampai nakal lagi ya. Oke, tadi kan eh, posisi kamu sebelum Pak Adit ambil itu kan antara 0 sampai 10 kan 6 ya kan. Sekarang kira-kira kamu mau menurunkan jadi derajat berapa dari tadi? Tiga enggak juga mungkin ya. Nanti Pak Adit mau lihat beban kamu, kebetulan nanti minggu depan Pak Adit masih masuk kelas kamu. Nanti kan kedua dua dengan cara apa tadi? Ulangi lagi, nggak mengecek, nggak membuli, terus cari sahabat tadi ya, gitu ya. Oke, jadi kalau bully nih, kalau bully, kamu seringnya pernah membuli fisik nggak? Nggak pernah. Jotos, oh nggak pernah ya? Atau julid nggak pernah ya? Cuma pakai omongan ya? Oke, ya jangan sampai bully fisik nanti. Nah, oke, ini Pak Adit mau tunjukkan ke kamu hasilnya kamu eh jadi pilih ya. Nah, ini hasil kamu. Ya. Ini cuma kamu yang tak buka. Ya, kan? Kita kami bersama bahwa ini kan namamu, kemudian tentunya, dan jumlah-jumlah kamu podcast aku lakukan. Sebab ini kamu bilang tiga tok. Ini kamu dipilih oleh tiga orang. Dipilih oleh Razan, Gilang, dan Kevin. Ya kan? Kamu sudah milih Kevin dan Gilang, berarti kamu dan Kevin saling milih. Kamu milih Kevin, Kevin juga milih kamu. Nah ini mungkin bisa jadi sahabat kamu. Gilang juga. Nah kalau hubungan kamu sama Kevin sama Gilang di kelas gimana? Asik, orangnya sefrekuensi gitu ya. Asik-asiknya tuh dijak apa? nggak main apa Main game ya. ya cek-cekannya kayak gak baperan gitu kan, Nah saling betul. ngejek tapi gak baperan. Mungkin itu mungkin ini yang sefrekuensi sama kamu, jadi kamu sama ini saling milih gitu loh, ya kan? Tapi sekali lagi ya etika itu nggak ada yang bagus ya, jadi jangan sampai nanti kemungkinan kayak kalau Kevin atau Serok bilang cek lagi sedih atau apa kok gue cek malah kok patok kaki beneran gitu. Nah ini kamu ditolak oleh banyak orang, 17 orang dari semuanya kan, ada Asifa, ada dua dan sebagainya. Ini orang-orangnya, jadi kamu bisa pahami bahwa kamu hati-hati sama orang ini, ya kan? Jangan ngejek, jangan bully, terus apa namanya, jangan, intinya hal yang nggak bagus lah, perilaku yang nggak bagus, ya kan? Dan ya, tapi kamu itu tidak ditolak sama Safir, berarti Safir masih baik saja gitu loh. Jadi kamu manfaatkan baiknya, karena apa, di hasilnya Safir itu pun dia baik loh, karena dia tidak ada yang ditolak, Safir tidak ada yang ditolak. Maksudnya dalam arti Safir tidak ada teman yang tidak sukai loh. Kalau teman-teman ada suka kita ini ditolak, jadi menolak kamu, jadi kok aja kata tidak suka sama kamu gitu loh, ya karena dia harus mengatur kelas, terus mengatur Faiza, Sani, apa, ya kan, itu menurut Aulia, Bagas juga, nah, tadi alasannya kamu kan, nah, tadi kan kamu sudah komitmen bahwa akan melakukan 2 sampai 3, ya kan, berarti yo sekali-kali kamu kalau ngecek, tapi kamu bisa lihat situasi dan kondisi, ya kan. Misal kamu ngecek sama Kevin sama Gina nggak apa-apa, dia memang tidak uh, kalian saling memilih dan berarti kan satu frekuensi ya kan. Tapi kalau sama orang-orang ini hati-hati, kan? Karena dia bisa jadi apa namanya, benar-benar tidak suka sama kamu, kemudian asal gimana dan sebagainya itu ya, satu itu. Nah ini kan orang-orangnya, alasan-alasannya kamu bisa proses ini, ya kan. Ada 17 orang yang suka sama kamu,
tapi kan tidak saya urutkan biar kamu tidak tahu salahnya. Teksi juga rasanya sering bodoh dan susah juga diberitahu. Jadi perubahannya apa yang kamu lakukan, tidak butuh ini ya, butuh ini jangan nanti mudah nanti berlalu sama teman-temanmu. Dua, menjengkelkan, pernah mengambil barang saya tanpa izin dan tidak dikembalikan, benar enggak? Saya lupa kalau cowok saya pernah minjem izin pak. Ya, soalnya nah, saya bukakan ya, saya urutkan dari sini kayak ini. Nih, alasannya dia seperti ini. Namanya nih, Saya nggak pernah bener minjem dia enggak? pak. Ya berarti bener Saya nggak kan? pernah minjem dia. Ya, Masih mau minjem itu lah dia nggak boleh ya jadi mungkin dia pikirannya sendiri ya, atau dia memang mengada-ngada ya, gitu ya dianggap baik. Oke, terus yang ketiga alasannya nah, nah tadi yang satu itu adalah itu Anissa, kasih Pak, kemudian kasih Bagas. Kalau dari Bagas itu nakal, kamu pernah nakali Bagas? Bawa Pak manajer sama. ya, kamu sering ya, terus badan ya, terus ini bunga suka sama sikapmu ke dia, jadi hati-hati lagi ya. Ya itu tahu sikap nakal jadi dan sebagainya. Kemudian Elia juga tidak tidak juga tidak terurus meninggalkan ngecek ya benar. Kemudian Faisal suka membuat teman apa ini Faisal. Kemudian membuat ini suka mengejek, susah membayar kas, ya kan? Iya, Betul Pak. ya, Iya. betul ya. Kan aku nggak suka dia nggak ada punya uang. Ya gitu, kamu alasannya gitu. Satu minggu itu berapa? Itu berapa ribu? Ya, kamu gini, karena si Jalil itu kan tipe orangnya kan juga galak kan, bahkan aktivitasnya kan sama galak, atau saya tahu soalnya. Nah itu makanya kamu bilang aja memang tidak punya uang, atau enggak kamu bilang kamu punya aja nggak apa-apa. Maksudnya semua itu kamu laporkan ke itu nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah malu gitu loh. Kalau memang nggak ada uang aja, paham kondisimu gitu loh. Ini kan, iya. Keadaannya tidak baik-baik, kamu doain apa? Ini jadiku, alasan jadiku. Kebanyakan ngomong tidak membantu, saat diingatkan tidak mau berhenti, ya kan? Nakalmu, terus apa namanya, ngecekmu dan sebagainya, ya malu sama diriku, soalnya dia ketawa kelasmu toh kan. Kemudian nih cerita itu biasa kamu alasannya berisik di kelas kapan kok soal berisik, kamu yakin belum? Tidak pak, paling teriak-teriak. Teriak-teriak ngapain kamu teriak? Kalah repan pak. Iya iya, itu jangan sampai itu lagi ya. Kamu mau teriak-teriak, lihat situasi kondisi kalau ada teman. Nah, kemudian mau juga tanpa diketahui dia selalu mengecek nama orang tua segala saya tidak mulai dan tidak pernah. Benar nggak ini? Iya. Iya kan, mengecek nama orang tua. Kemudian lagi malah suka menjelekan dan menghina orang lain ya, dari perbuatan kamu juga kan, kata-katamu juga. Terus Sani aja gak suka sama kamu, kurang suka kamu, rusuh atau mengganggu. Yang rusuk baik pak. Rusuh baik itu biar rusuh baik itu. Nah, orangnya lagi ya pak, tapi nggak sampai rusuk gitu loh pak. Ganggunya paling ganggu nol-nol pak. Ngambil pulpennya, terus tak tinggal lari, terus tak kasih ke lagi. Nah itu si Saninya gak suka ternyata kamu gitu kan, ya kan? Mungkin dia lagi untuk kalau cewek kan KMS ya, kalau Sani mungkin lagi banyak pikiran atau lagi apa jadi dia nggak suka. Nah, kalau bisa kamu mau ngerusuin yang kamu kepin sama bilang aja. Kalau Sani ya. Kemudian Zavia nih sudah suka sama kamu, nah dia nakal ya kan?
benar. Kamu nakalin apa sama dia? Kalian cuma dan manggil dulu burung gitu kan, dia Oh. suka main burung lah pak. Oh ya, tapi dia nggak suka mungkin ya. Iya kan. Tapi mesti diterima bu pak, kayak dilihatin mukanya kayak burung lah pak, gini lah pak. Oh iya, makanya nggak tahu ini banyak temanmu yang apa Zafian itu menolak kamu, tapi artinya kan kelas kan biasa aja gitu kan, malah menanggapi kan. Soalnya kalau nggak menanggapi terus bisa Zahro nih karena usul nakal kan, jadi juga kemudian ini ya, kemudian Olivia Rasya untuk Betul Aulia, karena kalau ngomong nyakitin hati di kelas berisik ya, tadi tau pas kamu ngegame toh ya, berarti di kelas berisik. Kalau kamu ngegame sebisa mungkin jangan bersuara ya kan, atau enggak gitu kan. Terus Raffi Naufal laki-laki juga Rexin, karena orangnya jelas ya kan. Kemudian yang terakhir sebelah orang itu ini kamu sendiri, seorang di Sapa Muhammad, dia selalu mengomentari saya. Kalau mengomentarinya seperti apa, kamu mengomentari Sapa itu kayak gimana contohnya? Jangan dia tuh gak berhenti loh pak, suka caper loh pak. Nah itu mungkin apa namanya itu kan yang perlu diubahkan dia, nanti bisa dipanggil sama BPK atau gimana kalau sudah ada. Kamu tidak usah mengomentari temanmu yang tidak tapi saya masih dari orangnya pak, nggak ada nyebar nama orang tua aku pak. Oh ya kan ini berarti siapa ya? Sebenarnya apa nggak tahu pak, pada tahu tuh gara-gara dia tuh tahu gara-gara dia berikut dulu pak yang daftar loh pak. Ya itu pak, makanya teman-temanku pada tahu, makanya pada ngecek-ngecek nama orang tua loh pak. Awal-awal dari dia pak. Nanti coba tanya siapa ya? Berarti dia yang nyebari, tapi dia juga gak suka sama kamu kan, tapi padahal dia dulu yang mulai gitu ya. Oke. Tapi kalau Safa ini kamu tolak nggak? Maksudnya kamu tidak suka enggak? Enggak. Ya, enggak apa-apa ya, berarti kamu yang baik gitu loh. Kamu sudah baik bahwa apa dia yang mengajak kamu, ternyata kamu tolak gitu ya. Nah terus nah sampai ini tidak ada nih, sampai tidak ada kan itu berarti dia bagus padahal surat kamu itu. Oke, ini dari saya sih. Ini boleh kamu bawa, mau kamu bawa apa enggak? Ini Ya boleh pak. boleh ya, tapi Pak Adit pesan sekali bahwa ini jangan sampai ketahuan sama temenmu ya kan, karena apa, kalau ketahuan sama temenmu nanti kamu jadi bahan itu lagi ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, Rexin. Ini nanti boleh kamu bawa, ya, boleh kamu bawa asalkan ini jangan sampai tahu sama teman. Terus tadi kan Pak sudah bilang mau kamu apa yang harus kamu ubah apa saja, nanti kemudian bisa kamu terapkan, karena menurut sampai tanggal 5 Pak masih di sini, jadi saya ingin mulai perubahan kamu ya kan, jangan sampai betoni, jangan sampai jengkel, jangan sampai nakal, jangan sampai jangan ya Rexin. Kemudian Pak Adit ingin dan Pak Adit ingin kamu menuliskan di sini di belakang ini hal-hal yang akan kamu lakukan apa saja ya kan, nanti Pak Adit akan memantau kamu ya kan. Nanti untuk yang ngecek kamu di Safa tadi ya, nah itu nanti akan Pak Adit urusin lagi kenapa dia ngecek dan sebagainya itu kan, tapi kemarin-kemarin ya, kalau sekarang masih enggak. Terakhir kemarin ngeceknya itu hanya menyebut nama orang tua atau dipasatkan atau diuji apa gitu. Ya orang tapi kadang-kadang cowok-cowok dipelajarin apa. Oh ya cowok juga. Kepala sekolah juga. Kan nama kan ekonomi benar, kalau sekolah kepala sekolah juga pak.
berarti yang cowok-cowok itu juga ngajak kamu juga. tapi kan aku nggak apa wajib sama Nah, tahu tapi iya. kadang-kadang nggak wajib pak. Nah, itu Kalau ya. nggak suka ngaji orang tua itu dulu pak. Iya. Tiap apa mas nggak terima. Iya, 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 betul, betul, Pak Adit. Paham sama perasaan kamu gimana. Mereka pun juga tidak mau diajak sama kamu gitu loh, Kak. Jadi, ya itulah problemnya Ya nggak mau anak-anak. cecek Tapi tapi jangan ngajak. cek. Nah, itu kan. Makanya gini, kamu jangan mulai sekarang loh, Mas. Sekarang kamu jangan mulai dulu. Dan dia kalau ngajak, kamu bisa bilang ke BK atau gimana. Tahu. Jadi, seakan-akan itu tidak kamu yang jadi troublemaker. Enggak, karena di sini kan kan kamu yang jadi troublemaker-nya. Oh, iya, Mas. Tidak disukai sama 17 orang kan tidak enak jika dirasakan, ya kan. Maka dari itu eh, kamulah yang berusaha merubah. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang ngecek atau menyakiti kamu, lalu bilang ke mereka, Bu, ini apa mengecek dan lain sebagainya. Malah kan kamu sudah dipandang menjadi pribadi yang lebih baik daripada kamu yang apa namanya, kamu yang mulai ngecek gitu loh. Daripada kamu dilaporkan, lebih baik kan kamu melaporkan, paham nggak? Ya, daripada susah sama melaporkan kamu, lebih baik kan kamu melaporkan apa kamu terus, kan nggak apa-apa. Cowok melaporkan kayak gitu nggak apa-apa kan, gunanya ada BK itu untuk membantu kamu mengatasi masalah dari orang. Iya. Nah sekarang ini tak teruskan ini ya. Nah, akan saya lakukan setelah pemilu hari ini. Silakan kamu tulis yang ada di otakmu apa, mau tulis 2 atau 3 atau 4 atau 5, boleh silakan kamu tulis di sini. Silakan yang kamu lakukan. Ada nggak yang membeli lagi, mengasih lagi, terus siapa tidak. Terus ini kan yang perubahan perilaku, terus kamu mau mencari apa, misalnya mau mencari menambah sahabat atau menambah teman, silahkan tulis lagi. Mau menambah teman, ya, terus kamu yang mau melakukan apa, yang kamu harapkan apa. Aku harap temanku nggak membuli aku atau ya. Nah dan sekarang di sini tanda tangan kamu sama namamu, sama ikut dia. Nah ini dikasih tanggal berarti Semarang, terus tanggal berapa? Tanggal 23 ya, 4 2020. Iya berarti kamu ini apa yang kamu lakukan, tidak membeli lagi, tidak mengecek lagi, tidak mau menambah teman, mau punya sahabat banyak. Aku harap temanku tidak membeli lagi. Nah ini nanti buat pegangan kamu ini kamu bawa, dan biar kamu tahu nih kamu bisa menjaga sikap sama anak-anak ini, kemudian ini alasan-alasannya. Tapi dokumen ini silakan dijaga dengan baik, biar kamu tidak apa namanya, temanmu tidak tahu lah kami ini kan karena sifatnya ya. Jadi jangan sampai diberitahu apa aja dan sebagainya gitu. Ini hanya saya beritahu ke kamu, paham ya. Oke. Nah sekarang karena ini waktunya juga kan mau istirahat nih Rasin, mau istirahat. Ada beberapa yang mau Pak Adit minta kamu untuk mengisi, ya kan?
kamu isinya singkat-singkat aja sesuai dengan apa yang kamu rasakan, apa yang berubah ada untuk mengisi. Yuk, ini namamu. Dari Rabu ya. Rabu tanggal 23. Nah, 200 masalah apa ya telah mendapatkan dari ini tentang masalah tentang sebaya gitu atau masalah ya atau intinya ya kita masuk ke bicara ini. Nah, katanya cicilan 2345. Ini nanti saya isi, kemudian ini ada pengumuman baru, ini kamu isi silakan sesuai dapat pengumuman baru yang kamu peroleh setelah kita ngomong ini apa, mau memulai pembawa tentang bagaimana menjalin hubungan atau apa silakan terus. Nah, terus misalnya bagaimana perasaanmu, gimana yang kamu rasakan. Nah, mengenai hal ini tadi hal apa tinggal apa yang akan kamu lakukan tadi yang sudah kamu bilang silahkan terus ini ya tidak membuli tidak mengecek dan lain sebagainya silahkan terus cari apa. Ya nanti deh berikutnya itu nanti yang ngisi kamu ngisi nomor 7 ini tanggapan saran atau pesan untuk saya kira-kira ada nggak kira-kira pasti terus gimana tuh tuliskan di sini singkat aja terserah tulis aja terserah yang saya kamu sampaikan kepada saya nanti misal Pak panggil siapa atau apa bos ya kalau ada dijual aja strip gitu. Oke sini Semarang tanggal ini nama kamu ya ya sudah ini terakhir yang kamu isi ini namamu terus nanti isi sesuai terus tanda tangan ini nanti yang saya Pak. Dua tiga oh, 225 nanti yang sudah tepatnya yang saya teruskan 23. Oke, baik Lexi, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Ya kan, karena kita sudah ngomong-ngomong ini sudah lebih dari 30 menit. Pak Adit mengucapkan terima kasih sekali untuk kamu sudah hadir di konseling video hari ini. Sekarang kan kamu jadi tahu kan, jadi tahu apa alasan kamu teman kamu menolak kamu, kemudian apa saja yang membuat kamu ditolak, dan apa yang kamu lakukan tadi sudah kamu pahami, ya kan? Kemudian dari tadi skalanya 6 ya kamu butuh temanmu dari skala 6 atau 7 tadi sekarang menjadi 3 atau 4. Pak diharapkan kamu bisa mengikuti lakumu seperti apa yang sudah kami targetkan ya kan, dan tidak hanya seminggu besok tapi sampai selamanya nanti kamu jadi orang di masyarakat itu ya Rexi. Terima kasih banget untuk hari
boleh kamu baca-baca lagi alasannya kenapa, tapi jangan sampai keluar dari tahu. Kalau ditanya dapat apa, harus diam aja, atau kamu tujuan dapat ini tapi nggak usah ditujukan ke temen. Jangan sampai dokumen ini bocor ke temenmu ya, karena ini dokumen pribadimu guys. Itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Pak Adit. Akhiri kurang lebihnya Pak Adit mohon maaf. Nanti kalau kamu butuh Pak Adit atau butuh punya atau butuh siapa, silahkan bisa datang ke kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, sampai naik. Balik istirahat. Mas, terima kasih.